Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga ya. Kali ini kita akan bertatap muka lewat daring ini dalam rangka kegiatan MPLS ya. Sebagaimana biasanya setiap memasuki tahun ajaran baru, kalian pasti akan mengalami apa yang namanya itu MPLS ya. Tapi kali ini mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Karena untuk MPLS sekarang kita hanya bisa memberikan materi melalui daring. Tapi mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan tetap hikmahnya tetap ada, bisa kita pelajari ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu materi tentang pendidikan karakter menurut kamus psikologi ya. Karena banyak sekali ahli-ahli yang memberikan pengertian pendidikan karakter ini. Tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi Ibu ambil salah satu yaitu yang menurut kamus psikologi. Tapi sebelumnya Ibu izin memperkenalkan diri. Nama Ibu Tuti Hartini, mengajar di SMP 2 Bojong Soang sebagai guru olahraga ya. Kemudian salah satu di antaranya Ibu juga sebagai tim kesiswaan. Hari ini Ibu berkesempatan alhamdulillah untuk memberikan materi ini kepada kalian yang sebentar lagi mungkin ya sudah memasuki masa sekolah SMP ya, yang sudah kamu daftar di yang sudah kamu pilih ya. Mudah-mudahan tidak salah pilih ya dengan datangnya di sekolah SMP Negeri 2 Bojong Soang. Oke, Ibu mulai dulu, mulai dari pengertiannya menurut kamu psikologi. Pendidikan karakter itu seperti apa? Pendidikan karakter adalah kepribadian ya yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap, yaitu pendapat dari Dali Gulo ya. Kemudian nilai-nilai dalam pendidikan karakter itu ada 18 butir ya. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemudian mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan menghargai prestasi, kemudian bersahabat atau bisa berkomunikasi, kebangsaan ya, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bisa bersahabat, berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Itulah 18 karakter nilai-nilai pendidikan yang bisa kalian nanti biasakan ya, atau menjadi ciri khas kalian dengan karakter ini. Kemudian yang akan Ibu jelaskan itu mungkin satu persatu Ibu kupas secara singkat ya, karena keterbatasan waktu. Yang pertama yaitu tentang karakter yang menyangkut butir religius. Tentunya kita semua dilahirkan dalam fitrahnya ya, dengan memiliki agama yang kita percaya dan kita anut. Keagamaan yang kita miliki ini adalah sebagai tatanan hidup kita ya, sebagai keyakinan kita, maka sudah seharusnya kita bisa menjaganya, bisa melaksanakan apa yang menjadi syariatnya atau menjadi aturan-aturannya harus kita ikuti, dan apapun yang dilarang pasti kita akan menjauhinya. Kemudian yang kedua tentang jujur ya. Karakter yang kedua atau butir yang kedua tentang jujur. Dimanapun kamu berada, pastinya sikap jujur ini sangat kedepankan, sangat diutamakan. Karena dengan kejujuran pastinya kita akan merasa hidup tenang, hidup tidak merugikan orang lain, dan tentunya kita menjadi bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi kejujuran itu adalah penting. Kemudian yang ketiga yaitu sikap toleransi ya. Toleransi di sini juga sangat kita bisa harus dilakukan, karena dengan toleransi ini
kehidupan di antara kita pastinya akan sangat nyaman ya. Tolong menolong dengan sesama teman, dengan sama saudara ya, dimanapun berada, saling menghargai ya. Toleransi terhadap agama ataupun toleransi terhadap kebudayaan yang tentu saja ini positif ya. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin. Disiplin tentu saja itu sangat menunjang kesuksesan seseorang. Dengan disiplin belajar ya, tentu saja kalian akan meraih apa yang kamu cita-citakan. Dan kemudian disiplin yang paling utama adalah disiplin dengan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan disiplin waktu dalam beribadah, terutama dalam sholat ya. Karena dengan disiplin itu membuat hidup lebih teratur ya, kemudian apa yang menjadi target kita insya Allah bisa tercapai ya. Kemudian selanjutnya adalah butir yang berikutnya, kerja keras. Kerja keras dituntut untuk mencapai kesuksesan. Tanpa kerja keras, kesuksesan akan sulit kita raih ya. Kerja keras seperti apa? Kerja keras tentu saja harus diimbangi juga dengan doa ya, karena kita manusia hanya bisa berusaha sekeras apapun usaha kita, kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Tetapi kerja keras harus kita kerjakan, jangan pantang menyerah sebelum kita berjuang atau bekerja keras. Berikutnya butir kreatif atau ya, kreatif di sini artinya apa? Untuk mencapai sesuatu tentu saja dibutuhkan pemikiran-pemikiran ataupun cara-cara yang bisa mencapai sesuatu itu dengan baik ya, dengan mungkin kreativitas apapun dilakukan, tentu saja kreatif dalam hal ini yang positif saja ya. Kemudian mandiri ya, karena kalian sudah berada di SMP Negeri 2 Bojongsoang, berarti sudah tingkatnya lebih tinggi dari kemarin waktu SD. Jadi mulai dari sekarang kemandirian itu perlu dipelajari ya, bagaimana sih bersikap mandiri ya. Contohnya aja, bersikap mandiri itu pada saat memenuhi kebutuhan kamu, terutama yang sangat pribadi ya, kerjakanlah sendiri ya. Jangan selalu menggantungkan ayah bunda kalian ataupun orang lain. Selagi kamu mampu, selagi kamu bisa, lakukan sendiri dan belajar bisa melakukannya sendiri. Kecuali kalau memang sudah harus terpaksa minta tolong. Nah, itu kemandirian yang diharapkan setelah kamu nanti SMP ya, tentu saja harus bisa dilaksanakan. Berikutnya butir demokrasi. Demokrasi ini sangat perlu untuk menata kehidupan supaya lebih tertib ya, lebih aman nyaman ya. Jadi saling menghargai pendapat-pendapat orang lain ya, karena bagaimanapun juga setiap keinginan tidak selalu sama ya, tapi tergantung pemikiran masing-masing dan pendapat masing-masing. Nah, pendapat masing-masing itu juga kita perlu hargai supaya dengan cara demokrasi, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian butir berikutnya adalah rasa ingin tahu. Apalagi seorang pelajar, keinginan tahu itu pastinya harus menjadi motivasi kalian supaya menambah semangat untuk belajar. Karena kalau kamu ada rasa ingin tahu, tentu saja akan menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Kamu bisa cari dari sumber-sumber, dari buku, dari literasi yang lainnya, ataupun dari searching dari Google dan sebagainya. Banyak sekali cara untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi keinginan tahu itu perlu dipupuk dari sekarang ya, untuk mencapai kesuksesan. Kemudian semangat kebangsaan ya, karena kita terlahir di negara Indonesia, kita belajar bagaimana mencintai negara kita, kemudian rasa kebangsaan kita harus juga kita junjung, harus kita jaga ya. Bukti kita semangat kebangsaan kita adalah kita selalu bekerja keras, selalu berusaha mengisi kemerdekaan kita dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan belajar lebih semangat lagi supaya kita bisa menjadi kebanggaan negara Indonesia, bisa menjadi kebanggaan orang tua. Tentu saja ini tentunya kebanggaan yang sifatnya adalah positif ya. Kemudian cinta tanah air ya, salah satu bentuknya adalah bagaimana kalian mencintai produk-produk dalam negeri, kemudian bagaimana kamu melestarikan budaya yang ada di Indonesia, kemudian
saling menghormati ya. Apalagi kita bisa menghargai para pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita ya. Rasa cinta tanah itu ya ada bentuk macam-macam, bisa dengan begitu upacara bendera juga salah satu bentuk rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan kita. Kemudian menghargai prestasi ya, tentu saja sebuah prestasi adalah sebuah puncak dari usaha yang kalian lakukan ya. Prestasi itu perlu adanya penghargaan. Kamu bisa menghargai prestasi setiap orang ya, baik dari prestasi apapun, dari segi dalam bidang apapun itu harus dihargai. Kamu sendiri juga kalau prestasi, hargailah diri kamu sendiri ya. Di sekitar kita ataupun di lingkungan sekolah nanti pastinya terdapat banyak sekali teman-teman kita yang punya prestasi. Nah itu kita patut hargai, supaya apa? Mendapatkan motivasi, dan penghargaan itu tentunya bisa membuat lebih giat lagi untuk selalu berprestasi. Kemudian kita juga harus bersahabat ya. Bersahabat itu sangat indah ya. Jadi carilah sahabat sebanyak-banyaknya ya. 1000 sahabat tuh kurang sekali kalau kita punya musuh satu seperti punya musuh banyak. Jadi mending dari sekarang kita prinsipkan bahwa saya akan mencari sebanyak-banyak sahabat selagi masih di dunia ini, kemudian sahabat sampai nanti di akhirat nanti yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Jadi mulai dengan karakter kita yang baik, tentu saja tentu kita banyak sahabat nanti ya. Sepandai-pandainya kita, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman, kita tidak bisa dekat dengan teman, alangkah tidak nyamannya. Jadi berusahalah bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan teman. Kemudian berikutnya adalah cinta damai. Cinta damai ya, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan cara cinta damai ya, tidak harus dengan kekerasan, karena kita budaya timur pasti tahu sopan santun, kita punya agama, gunakanlah contoh-contoh Rasul pada saat menyelesaikan masalah, tidak dengan kekerasan ya. Itulah sebaik-baik akhlak ya, akhlaknya Rasul itu, jadikanlah teladan akhlakul karimah ya. Jadi untuk menyelesaikan seluruh masalah, lakukanlah dengan rasa cinta damai dan kepala dingin dan hati yang dingin. Kemudian gemar membaca ya. Kalau kita pengen cerdas, pengen pintar, tentu saja harus rajin membaca ya, karena disitulah gudang ilmu itu ada di dalam buku, ada dalam informasi-informasi yang harus kita baca ya, harus kita pelajari ya. Kalau kita sudah hobi membaca, insya Allah ilmu apapun bisa kita kuasai ya. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan ya. Dimanapun kamu berada, lingkungan itulah yang membuat kalian menjadi nyaman. Siapa lagi yang mau peduli dengan lingkungan sekitar kita kalau bukan kalian sendiri? Dari mulai diri kita sendiri ya. Dari hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil, insya Allah lingkungan kita menjadi lebih nyaman, lebih indah, lebih asri, dan pastinya membuat kita menjadi betah di suatu tempat itu. Kemudian kepedulian sosial. Peduli sosial di sini kita mungkin di lingkungan masyarakat ataupun nanti di lingkungan sekolah, tentu banyak sekali lingkungan sosial yang berbeda ya. Mungkin dari yang paling ya, kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana latar belakang teman-teman kita ya. Apapun kalau teman kita ada yang perlu bantuan, kita bantu. Jadi kepedulian sosial kita tidak terbatas ya. Siapapun orangnya, tidak memandang laki atau perempuan, tidak memandang itu kaya atau miskin. Kalau kita teman kita butuh bantuan, setidaknya kita bisa memberikan bantuan dengan tenaga kita, paling minimal dengan doa ya. Selemah-lemahnya yang bisa kita lakukan adalah doa ya. Kalau kita bisa dengan hartanya, kalau bisa dengan tenaganya. Nah, itulah bentuk kepedulian sosial kita sesama saudara kita. Kemudian rasa tanggung jawab ya. Semua harus, yang paling kita lakukan pastinya harus ada rasa pertanggungjawaban kita apapun itu, karena nanti di akhirat juga pasti akan ada pertanggungjawaban, ada perhitungan. Untuk itu pertanggungjawaban kita dari sekarang harus betul-betul melakukan pemikiran sebelum melakukan pekerjaan apapun, sehingga tidak akan berdampak yang kurang baik terhadap kita nantinya ya. Bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu saja mengenai butir-butir dari 18 nilai-nilai karakter pendidikan ya. Karena waktunya sangat terbatas ini ya, jadi Ibu hanya meringkas beberapa pengertian saja. Mudah-mudahan ini menjadi suatu modal buat kalian untuk bisa memasuki sekolah yang lebih tinggi di SMP Negeri 2 Bojong Soang.
Nah, perlu kalian pahami mungkin ya, ini satu lagi, yaitu bahwa pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Karena ini menurut Thomas Lincoln, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berlanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kemudian kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, ya, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis, ya. Jadi pendidikan karakter ini adalah penting untuk masa depan kalian, kesuksesan kalian nanti. Kemudian untuk yang lainnya silakan kalian boleh pelajari nanti ya, dicari sendiri di Google, itu pasti ada linknya. Karena terbatasnya waktu ya, jadi ibu akhiri dulu materi tentang pendidikan karakter ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini, mohon dimaafkan. Kemudian ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang ibu banggakan ini bergabung di SMP Negeri 2 Bojongsong. Semoga bisa memberikan prestasi yang terbaiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.